Shalom, saudara-saudari terkasih, jumpa lagi dalam Suara Gembala. Saudaraku, ada sebuah kisah yang inspiratif, mengharukan, tapi ini kisah nyata, yaitu tentang dua orang pribadi, yaitu mereka bertemu pada waktu mereka masih pemuda, ya masih muda, saudaraku. Jadi kisahnya itu di sebuah hutan, ada seorang pemuda mendengar teriakan dari dalam hutan, dan ketika dia berlari, dia melihat ada seorang pemuda juga yang sebaya dengan dia, masih sama-sama muda, yang terjebak dalam sebuah lumpur hisap. Dan makin lama makin masuk terpelosok ke dalam. Dan tentunya si pemuda yang berlari mendengar teriakan itu segera menolong dengan usahanya, dan tertolonglah si pemuda satunya yang terjebak di dalam lumpur tersebut. Nah, saudaraku, kisah berlanjut. Mereka pulang ke rumah, ya si penolong ini menolong teman barunya yang tadi masuk lumpur itu, ya, masuk lumpur hisap itu, kotor semua tentunya, dibawa pulang ke rumah. Dia kaget sekali karena rumah dari teman baru yang tadi kecelakaan itu ternyata megah sekali, dan ternyata dia adalah seorang keluarga bangsawan, saudara. Dan ketika dia membawa masuk ke rumahnya, diperkenalkan sama ayah dari pemuda yang tadi mengalami kecelakaan ini teman baru saya yang menyelamatkan nyawa saya, Pak. Dan ayahnya sangat terkesan dan melihat ini kok kelihatannya pemuda yang kurang mampu, miskin. Dia menawarkan akan sejumlah uang untuk sebagai hadiah gitu. Tapi pemuda ini rupa-rupanya hatinya itu hati emas, saudaraku. Dia memang tidak, meskipun dia miskin, dia tidak mata duitan. Dia berkata, "Om, enggak mau, Om, aku enggak mau terima, karena tolong menolong di antara sesama manusia itu adalah prinsip kehidupan kita. Ya, kalau ada yang dalam kesusahan, ya kita wajib menolong." Sejak saat itu terjalinlah persahabatan murni antara dua pemuda tadi. Si pemuda penolong yang kaya dan si pemuda penolong yang miskin, dan si pemuda yang kaya yang ditolong, saudaraku, yang bangsawan. Nah, si pemuda yang miskin ini rupanya dia anak yang cerdas dan dia punya cita-cita untuk jadi dokter. Ketika sahabatnya ini tahu cita-cita dari temannya ini, dia sampaikan pada orang tuanya, pada ayahnya, dan ayahnya pun juga, karena mereka berdua bersahabat dan ayahnya ini juga tahu bahwa karakter dari teman anaknya ini, yang penolong anaknya ini adalah seorang yang baik, yang berjiwa luhur. Dia akhirnya memberikan beasiswa. Beasiswa diberikan, dan si pemuda ini akhirnya menjadi dokter, saudaraku, meskipun miskin, dibiayai, saudaraku, ya. Dia ayahnya yang bangsawan ini, ayah dari pemuda bangsawan ini murah hati, saudaraku, ya. Dia meraih gelar dokter. Tahukah Anda siapa anak muda miskin yang menolong seorang pemuda lain yang terjebak lumpur hisap, dan kemudian dia akhirnya menjadi sahabat, dan kemudian dia dibiayai oleh orang tua temannya itu sampai meraih gelar dokter? Nama dari pemuda miskin itu adalah Alexander Fleming. Nama yang tidak asing buat kita, karena Alexander Fleming pada zamannya dia adalah seorang yang sangat berjasa, karena dialah penemu penisilin. Saudara tahu, pada zaman dahulu orang kalau kena infeksi, wah itu masalah berat. Sampai ditemukannya penisilin yang bisa menyembuhkan infeksi apapun. Kemudian kisah berlanjut, saudaraku. Si pemuda bangsawan ini, ya dia kuliah juga, dan sampai tiba waktunya dia masuk dinas militer. Dan dalam tugas di medan perang,
si pemuda bangsawan yang kaya raya ini terluka parah. Dan dia demam tinggi, infeksi, dan pada waktu itu belum ada obat untuk infeksi. Dan para dokter yang mendengar akan masalah yang dihadapi, sakit yang dihadapi dari anak bangsawan ini, mereka mencobakan akan temuan baru dari Dr. Fleming, Alexander Fleming, yaitu penisilin. Dan dengan penisilin yang disuntikkan, ternyata dia tertolong, saudaraku. Dia tidak sampai mati dan dia berangsur-angsur sembuh. Nah, saudaraku, kisahnya sampai di situ. Tapi ada cerita lanjutan, dan kalau kita tahu kisah lanjutannya, kita akan terkejut, saudaraku. Karena nama dari pemuda bangsawan itu yang dia terluka di medan perang karena dia dinas militer dan dia mengalami infeksi, kemudian dia disembuhkan dengan penisilin. Ternyata si penemu penisilin itu adalah sahabatnya yang dulu pernah menolong dia. Waktu dia masih muda, dia terjebak dalam lumpur hisap, dan sahabat yang kemudian dibeasiswai oleh bapaknya itu, dialah Dr. Alexander Fleming yang menemukan penisilin. Jadi 2 kali ya, Alexander Fleming ini menolong akan temannya. Tapi tahukah Anda siapa nama anak bangsawan tadi? Dialah Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris yang sangat termasyhur dalam Perang Dunia Kedua. Winston Churchill dan Alexander Fleming, kisahnya memang menarik, saudaraku, dan itu ditulis dalam buku yang dikarang oleh Arthur Gladstone Kinney tahun 1893 sampai 1955 dalam sebuah buku yang berjudul Life Saver. Ya, jadi Arthur Gladstone Kinney ini menceritakan kisah pertemuan 2 pemuda, yang satu menolong yang satu di hutan waktu terjebak lumpur hisap. Mereka menjadi sahabat, kemudian yang satu disekolahkan oleh ayah dari yang kaya ini menjadi dokter, menemukan penisilin, dan dari penisilin itu ketika sahabatnya ini mengalami luka dan demam tinggi dan tidak ada obatnya, obat temuan dia itulah yang menyembuhkan. Dan siapakah pemuda anak bangsawan ini? Dia adalah Perdana Menteri Inggris yang sangat termasyhur di Perang Dunia Kedua, Winston Churchill. Saudaraku, kisah Fleming dan Churchill telah menginspirasi banyak orang di dunia. Saya kira kita yang mendengarkan akan kisah renungan pada Suara Gembala kali ini, kita mengingat, saudaraku, firman itu sudah mengingatkan. Galatia 6 ayat yang ke-7 dikatakan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Kemudian kalimat berikut, karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Ketika Fleming dengan hati tulus menolong akan seorang pemuda, dan kemudian mereka menjadi sahabat tanpa pamrih. Kemudian demikian ayah dari Churchill, dari Winston, yang memberi beasiswa kepada Fleming, Alexander Fleming, sampai menjadi dokter yang akhirnya menemukan penisilin. Itu pun juga karena kasih, saudaraku. Kasih yang ditaburkan, kasih yang ditaburkan. Dan ternyata itu kembali. Ya, tidak sia-sia ketika anaknya yang mengalami luka dan sakit parah disembuhkan dengan obat dari temuan sahabatnya itu. Saudaraku, indah sekali kalau kita bergerak dalam kasih Kristus. Indah sekali karena apa yang kita tabur, kita akan tuai. Entah kapan kita nggak tahu. Tapi itulah panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Lakukan kebaikan selagi kita masih bisa. Dan Tuhan yang akan mengatur selebihnya. Tuhan Yesus memberkati.